dulu kan Bang Juma dan kawan-kawan kita ya, itu kan guru-guru kita lah ya, menginstruksikan untuk jangan debat dengan Edis, ya kan? Ya. Nah, tapi kemudian aku blokir tuh, aku sempat pakai akun pertama di akun utama tuh aku blokir dia. Terus banyak oten kan, Nondar, buka blokiran Nondar. Kalau akun yang lain enggak, cuma akun utama tuh yang aku blok, maksudnya pakai akun utamaku gitu. Terus lambat laun kan kata Ustadz Wapi menjelaskan tuh, maksudnya kalau kita berdebat itu enggak masalah, justru berdebat itu ada bagian dari jihad. Yang nggak boleh itu istima, mendengar di komal mereka menghujat, kita dengerin aja, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kalau orang yang mendapat jadi kita mah oke-oke aja, yang nggak boleh. Iya, ntar dulu. Ya makanya dengerin aku dulu dong. Ya kan aku berdebat. Makanya karena arahan Ustadz Wapi aku berdebat lah sama si Edis. Tahu nggak Uni? Sekarang nggak berani lagi debat dengan saya. Bayangkan, aku sudah DM dia, Edis ayo debat, ayo katanya. Jam 9 kan janjiannya ya, aku jambak, ditolak terus. Terus naikinnya muslim-muslim awam. Iya kan dia takut gara-gara Ayub 27 ayat 3. Ternyata Tuhan ada di lubang hidungnya. Bukan hanya Ayub, Uni. Saya kasih mungkin Uni belum tahu atau sudah tahu. Kalau sudah tahu syukur. Coba Uni buka 2 Korintus 12 16. Di skala debat sampai nyamar jadi Bang Juma. Makanya aku tuh antara Bang Juma asli dengan Bang Juma yang palsu ini, soalnya saking banyaknya. Yang ceweknya betinanya, serigala betinanya juga loh bikin nama aku, namanya Unirifa 13 terus menghujat. Iya, nama akunku juga ada. Kan kata carikan. Jadi sebenarnya kita bersyukur ada mereka itu hanya membuktikan bahwa Yesus itu kalau berkata selalu benar. Hati-hatilah saudara, hati-hatilah penyesat itu di antara kita yang mengaku sebagai serigala berbulu domba. Iya. Jadi dia harus menyamar dulu. Menyamar ya? Menyamar dia mah. Iyalah. Tapi kan kata Rasul Paulus yang kita cintai kan bilang begini. Bertemu orang Yahudi, aku menjadi Yahudi. Bertemu orang ahli Taurat, aku menjadi ahli Taurat walaupun aku tidak menjalankan hukum Taurat. Kan gitu. Jadi boleh. Kalau dia ketemu Islam ya pura-pura jadi Islam gitu. Jadi luar biasa ya Rasul Paulus ya, luar biasa ya. Coba Bang Yonatan Nandar baca Matius 23:15 itu coba. Itu Rasul Paulus tuh keren banget tuh. Terkenal loh sama Yesus, tuh udah diketahui sama Yesus. Coba buka Matius 23. Uni tahu nggak sejarahnya Stefanus? Stefanus kan banyak dipakai namanya oleh orang-orang Kristen ya. Stefan Indah Wibowo. Sama Bang Yonatan Nandar nih. Jadi Stefanus itu kan dihabisikan. Dipitnah oleh Paulus. Di Rasul Paulus yang kita cintai. Iya. Nah, iya, denger dulu nih. Nah, makanya baca Matius 23 nomor 15 cepet sekarang. Ya, oke. Akun saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat kena semua, yang kelima kena. Makanya ini akun loh. Apa ini monyong-monyongin? Orang sudah monyong dari sananya. Oh iya, udah monyong. Lanjut. Aduh. Emang udah dari sananya monyong, ngapain di monyong-monyongin? Matius 23:15 dibilang tapi Bang Yonatan ini wajahnya itu menyenangkan untuk dilihat. Kenapa? Ikhlas wajahnya itu, ikhlas dihidupkan. Iya, aku kalau kita memberitakan Injil. Iya, kalau menghujatku aku terima, tapi kalau menghujat Rasulullah baru aku marah. Matius 23 nomor 15 cepetan dibaca. Nomor 15. Sabar, Mama. Ini Mama ini memang ini udah aku catat, udah kasih ini. Iya, tapi ada ini. Enggak, kalau ini iya, sudah tahu aku. Aku tahu, tapi ada lagi yang mau aku bilang. Di situ kan dia bilang begini nih, ya kan? Kalau orang yang ini sudah aku tandai nih. Aku tahu, tapi bukan itu narasinya. Coba dengar dulu narasi ibu, mah. Nah. Coba baca. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang benar, yang serius. Celakalah. Ulangi, yang benar bacanya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, poin aku tuh di sini nih. Iya, di mana? Kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu, benar kan? Ya, betul. Artinya kan kejahatannya itu sama.
Benar nggak? Hmm. Kejahatannya sama Ya. kan? Apa Sama. kejahatan Paulus? Dia kan menyisah orang-orang yang menjalani jalan yang benar kan? Menjadi pengikut Nabi Isa yang benar kan? Mm-mm. Nah, Menyiksa. tahu nggak? Tahu nggak? Kenapa terjadi 500 tahun inkuisisi? Kan mereka pengikut Paulus semua tuh. 500 tahun inkuisisi disesah orang-orang yang berbeda dengan mereka. Coba. Terus kolonialisme itu gara-gara doktrin interkaitera, pengikut Om Paulus juga itu. Jadi doktrin interkaitera, coba klik doktrin interkaitera. Doktrin itu ada di Bula Kepausan, di mana di situ dikatakan kalau ada negara yang ditemukan boleh dieksploitasi sama orang Kristen. Terus kalau yang dianggap barbar boleh di makanya Ya. suku Indian tuh habis, masuk aborigin. Ini tahu Jadi kan nggak? Itu yang Galileo itu juga begitu. iya, tapi masalahnya kenapa kok tepat banget ya? Kan dibilang di situ kejahatannya tuh sama 2 kali lipat lebih jahat daripada kejahatannya sama loh, menghabisi orang yang berbeda dengan dia loh. Kejahatannya sama persis. Kok bisa banget tepat ya? Ya kan nubuatannya cus. Ya pasti benar dong. Itu kan Rasul Paulus yang kita cintai. Iya, Rasul Paulus yang kita cintai itu ternyata, tapi bisa jadi Rasul Paulus itu sebenarnya difitnah, sebenarnya dia baik loh. Bisa jadi. Sama seperti Nabi Daud difitnah mengambil bini orang. Tapi kalau Nabi Daud kan ada di dalam Quran itu. Coba lihat Nggak Quran. ngambil bini Ada. orang, tapi kan nggak ngambil bini orang. Ya maksudnya dia kan dipitnahnya sama Bible. Tapi kalau dia Iya. mengingini itu ada. Ada, tapi kan manusia, tapi kan nggak sejahat kayak gitu. Tuh Samil, nggak Terus- bisa tepat persis banget ya. Ya Padahal kan kan itu kan, nubuatan Yesus bener lah. tapi gini loh, maksudnya betul lah kata Allah ya. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat kitab suci dengan tangannya justru membela Islam ya. Ya Ih, mantap banget Islam ini ya, keren Apapun- banget Islam ini. apapun hujatan Oten itu mesti ada di dalam Bible. Contoh nih. Iya, kembali ke mereka sendiri tahu. Kenapa Tahu? ya bisa begitu Itu ya? tahu nggak? Edis kan bilang Beli. gini. Si Edis kan bilang gini. Di hidup orang Islami ada setannya katanya. Iya, emang Dia iya, permasalahkan. Iya. Ternyata dibantah, maksudnya berlunder dengan Ayub 27 ayat ketiga. Tuhan mereka yang di sini. Kalau mereka kan Tuhan masuk ke tubuh manusia. Berarti bukan cuma di sini doang. Loh, Roh kan kenapa Tuhan. mereka? Coba Ayub buka Ayub 27 ayat Ayub ketiga. berapa? Ayub Kan si 27. Edis bilang itu. Si Edis bilang itu. 27. Kenapa saudara-saudara? Kenapa di hidung orang Islam ini ada setannya? Langsung terbungkam dia ketika ditunjukkan Matius 27. Wahai Ayub 27 ayat 3 loh. Roh Mana? Tuhan Nggak ada, Ayub oleh 27 karena dia orang bertubuh. Ayub 27 Iya. ayat ketiga. Oh, Coba yang dibuka. ketiga bilang lah. Iya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidung. Jadi makanya gini loh. Ya Allah. Ini mohon maaf loh nih ya. Dulu kan Bang Juma dan kawan-kawan kita ya, itu kan guru-guru kita lah ya, menginstruksikan untuk jangan debat dengan Edis, ya kan? Ya. Nah tapi kemudian aku blokir tuh, aku sempat pakai akun pertama di akun utama tuh aku blokir dia. Terus banyak oten kan, Nondar buka blokiran Nondar. Kalau akun yang lain enggak, cuma akun utama tuh yang aku blok pas ya, pakai akun utamaku gitu. Terus lambat laun kan kata Ustadz Wapi menjelaskan tuh, maksudnya kalau kita berdebat itu tidak masalah, justru berdebat itu ada bagian dari jihad. Yang nggak boleh itu istima, mendengar di komal mereka menghujat, kita dengerin aja, itu yang nggak boleh. Iya, Tapi kalau kalau Ntar orang dulu, yang mendapat edit kita mah oke-oke aja, yang nggak Iya, boleh ntar itu. dulu. Ya makanya dengerin aku dulu dong. Ya kan aku pendapat. Makanya karena arahan Ustadz Wapi aku berdebat lah sama si Edis. Tahu nggak Uni? Sekarang nggak berani lagi debat dengan saya. Bayangkan, aku sudah DM dia, Edis ayo debat, ayo katanya. Jam 9 kan janjiannya ya, aku jambak, ditolak terus. Terus naikinnya muslim-muslim awam.
Iya kan dia takut gara-gara Ayub 27 ayat 3. Ternyata Tuhan ada di lubang hidungnya. Bukan hanya Ayub, Uni. Saya kasih mungkin Uni belum tahu atau sudah tahu. Kalau sudah tahu syukur. Coba Uni buka 2 Korintus 12, 2 Korintus 12:16. 2 Korintus 12:16. Hati-hati loh, kita bentar lagi di report loh. Mereka tuh kesenangannya tuh nge-report. Ya nggak Mereka apa-apa. kita Aku mah, tahu sama kebenaran. aku mah. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah, sekarang saya tanya sama Uni. Kamu katakan itu, kan di situ kamu katakan. Jadi gini. Jadi orang yang menambahkan kata kamu katakan ini untuk menutupi reputasi Rasul yang kita cintai, yaitu Rasul Paulus. Rasul yang kita cintai. Iya, Rasul yang kita cintai, Rasul Paulus itu ditutupi reputasinya seolah-olah orang lain mengatakan. Sekarang saya tanya, kamu katakan di situ diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Nggak ada. Nggak Nah, ada. kalau nggak iya, ada, nggak ada. Kalau nggak ada, Nggak terus ada. itu perkataan siapa? Itu kok bisa ada di situ? Jawab. Iya, kok bisa ada di situ? Nggak ada. jawab. Sekarang gini. Nggak ada tahu. Oke, lihat, dengerin aku dulu. Uni, coba bandingkan perkataan saya. Yang pertama, aku bukanlah suatu beban Ya. lagi buat kamu, tetapi kamu katakan aku menjerat tapi kamu katakan aku apa tuh tadi itu? Aku dalam kelicikanku. menjeratmu dalam Oke, kelicik. baik. Kamu Saya ulangi. Aku bukanlah suatu beban lagi buat kamu, tetapi kamu katakan aku menjeratmu dengan kelicikan dan tipu daya. Dalam kelicikan dan tipu daya. Ini yang pertama nih, ya. Iya. Yang pertama saya sudah sebutkan. Sekarang yang kedua. Aku bukanlah suatu beban lagi bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Apa perbedaan yang pertama dan yang kedua? Itu kan beda banget. Bedanya di mana? Ustaz Wafi tuh. Jangan baca Quran lagi Uni. Ustaz mah menghalang-halangi aku dapat pahala. Gini, kalau dia yang pertama, dia menuduh orang lain yang bilang aku licik. Tapi dia yang kedua, dia ngaku sendiri kalau dia licik. Nah, sekarang saya tanya, terakhir nih sudah azan. Tapi 2 Korintus 12:16 itu yang benar original teksnya itu yang mana terjemahannya? Yang satu atau yang Yang kedua? kamu katakan tuh dikasih strip-strip gitu, nggak ada bahasa Yunaninya. Berarti yang benar Yang dia ngaku lah. Nah, pertanyaan terakhir. Kenapa ada pihak yang menambahkan kamu katakan? Ya kan kalau nggak ditambahin nanti kelihatannya dia ngaku dia licik, kan nggak mungkin lah Rasul Paulus yang kita cintai licik menurut orang Kristen mah. Betul, pintar. Tapi, Yeay.